Karena angan-angan itu bisa lari ke sana kemari aja karena dia tidak terfokus. Sederhananya seperti itu. Kalau kita sekarang sudah terfokus ke napas, diharapkan kesadaran kita bangkit untuk yaitu tadi melihat Tuhan di dalam sholat kita. Karena sholatnya orang makrifat itu bukan menyembah, sudah mengesahkan diri dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah esa dengan kita karena meliputi kesadaran kita yang terpisah terkadang sih. Kita merasa jauh dari Tuhan, merasa sendirian karena belum kenal Tuhan. Maka Tuhan selalu beserta kita setiap waktu, tidak pernah terpisah. Nah, yang terpisah yaitu tadi yang di dalam kubur mereka masuk tidak mengenal Tuhan, akhirnya celaka, terpisah. Itikat mereka asal dari tanah kembali ke tanah. Ini yang tidak boleh sih. Tanah harus diteruskan lagi. Makanya tadi dari tanah dari anasir tanah dia kembali ke Tuhan. Tanah ke air, air ke angin, angin ke api, api ke nur. Nah, sempurna. Seperti itu. Oleh sebab itu jangan sampai jasad kita hancur lebur di kubur. Kasihan sih ya. Jangan sampai terpisah. Karena ada korbannya itu apa? Keakuan kita itu loh yang dikorbankan supaya bisa haji. Itu puncaknya mana? Wukuf di Arafah. Wukuf itu seperti apa? Bertemu tuh. Kalau bapak ibu tidak mau berkorban, bagaimana bisa berkorban? Nggak mau. Kalau Jumatan itu di saku tuh yang dipilih yang paling kecil. Ada 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. Nah, ini pasti yang 1.000 yang cari ini. Itu Tuhan mengajari kita Bapak Ibu, sedekahlah. Karena di dalam hartamu itu ada hak kewajiban orang lah. Artinya rezekimu itu yang memberi Tuhan. Bukan kita yang punya, kita hanya dititip. Tapi setelah dititipi kita menggenggam, takut berkurang. Nggak punya kok takut berkurang. Kalau takut berkurang berarti merasa ini sudah harus diperbaiki. Itu untuk melatih, melepaskan. Kenapa? Ketika kita berpulang, hati kita masih terpaut dengan harta benda. Nanti kalau mati hartaku seperti apa? Nah, warisanku kayak apa? Nanti jangan-jangan anak-anakku rebutan. Itu dibuang Bapak Ibu. Bagaimana mau pulang selamat ketika sakaratul maut masih terbelenggu urusan dunia. Mati nanti istriku kayak apa? Maka masih muda, masih bungas lagi. Wah, nikah lagi. Apa itu? Tidak boleh Bapak Ibu. Ketika kita berpulang sudah kita lurus. Artinya kita harus kembali kepada yang kosong. Jangan membawa apa-apa di dalam hati dan pikiran itu maksudnya. Boleh punya harta benda, tapi di tangan jangan dimasukkan ke dalam itu maksudnya. Kalau dimasukkan ke hati nanti takut hilang karena merasa memiliki. Ya Allah, jangan dimasukkan ke hati. Nanti mati, kalau mau mati bagaimana anakku? Artinya mengkhawatirkan rezeki anak istri yang sudah dijamin tuh. Itu belenggu dunia yang dikhawatirkan
mengganggu jalan kita berpulang ke rahmatullah. Seperti itu tidak boleh Bapak Ibu. Oke? Makanya kebersihan hati pun harus diutamakan. Kan semua ini titipan Bapak Ibu. Bagaimana engkau melihat istrimu, bagaimana engkau melihat suamimu. Oleh sebab itu manusia tidak boleh terlalu mencintai ciptaan tuh. Salah menempatkan cinta, maka yang ada kecelakaan sekedarnya, sewajarnya, karena semua akan diambil tuh Tuhan. Nanti punya istri cantik, anak-anak yang mereka luar biasa diambil, nanti terkadang orang sampai bunuh diri, sampai gila, stres. Artinya merasa oh dia tidak punya diri kok memiliki. Ini seperti apa? Seperti ini. Dilepas Bapak Ibu, dilepas. Jangan langsung terikat terus. Hati nih, bagaimana melepas semua ini kayak apa? Disitulah cara taubat yang insya Allah jalannya akan diridhai Allah Subhanahu. Yang pertama, ketika istighfar maka lepaskan semua yang bukan hak milik kita. Kuburan itu gelap Bapak Ibu. Kalau kita nggak pegang kunci surga ini, kita tidak membawa kalimah la ilaha illallah ke dalam kubur, maka berbahaya Bapak Ibu. Ibu aja pulang mati lampu bingung kok, nggak kelihatan. Artinya ketika kita hidup tidak ada rasa khawatir dengan bekal kita di akhirat. Artinya hati kita ada yang harus dibersihkan, ada yang harus diobati. Berarti hati kita kotor dan ada penyakit. Nggak ada takut-takutnya ini. Umur sudah 40 ini nggak ada rasa was-wasnya. Masya Allah. Khawatir rezeki terus. Wajar rezeki itu. Tapi harusnya kita tafakur, kenapa rezekiku seperti ini. Jawabannya, kembalilah kepada Tuhan. Selama ini ibadahnya seperti apa? Tuhan tidak pernah memisai kita Bapak Ibu. Kenapa kita khawatir hidup? Tidak ada alasan. Tuhan akan menolong kita ketika kita betul-betul menyerahkan diri. Kalau setengah-tengah tidak diterima. Artinya ketika kita ikhtiar dengan berserah diri, maka di situ Tuhan membukakan jalan. Tuhan kok yang punya rezeki Bapak Ibu, tidak terpisah dengan kita. Nah kita khawatir, Tuhan sudah menjamin. Ini ada hubungannya kan? Tidak seperti ini, tidak ada. Rezeki tidak salah alamat, tapi kita ketakutan. Rezeki sudah ditakar, tapi kita ketakutan kurang. Artinya ada masalah di dalam hati. Pertanyakan hubungan kita dengan Tuhan selama ini seperti apa. Karena rezeki yang paling utama dan yang pertama, ketika kita pagi hari masih dibangun, itu disyukurin enggak? Itu kuncinya dulu. Ketika kita dibangunkan pagi hari ini, kita bersyukur atau tidak. Dan itu cerminnya nanti 24 jam setelah kita bangun. Ketika kita bersyukur, maka seharian ini tadi kita dalam ketaatan dengan Tuhan. Tapi ketika kita kufur, maka seharian kita akan lalai dengan Tuhan. Ketika kita lalai, maka rezeki akan dibiarkan. Untuk menegur, karena manusia ini melebihi batas. Tuhan yang mengadakan, setelah ada menentang tuh, itu manusia. Berani dengan Tuhan, mensejajarkan diri dengan Tuhan. Ini yang bahaya. Ini yang dikatakan iblis yang nyata di dalam diri manusia yang tidak mengenal Tuhan. Itu loh. Merasa ada artinya menyejajarkan diri dengan Tuhannya.
mungkin kajian malam hari ini sementara kita akhiri dulu ya. Harapan kami dengan adanya kajian malam ini betul-betul ketika pulang nanti kita tafakur, merenung. Selama ini hidup kita artinya apa sih? Membuat kita nantinya selamat atau celaka. Itu pilihan ada di dalam diri kita sendiri. Mudah-mudahan harapan kita, okay, besok hari ketika kita dibangunkan, kita harus lebih taat kepada Tuhan. 5 waktu jangan ditinggalkan. Belajar ilmu makrifat bukan untuk membunuh syariat. Itu yang saya tekankan. Justru dengan belajar makrifat harus makin taat sholat 5 waktu. Ya. Maka setiap hari kita sholat itu imamnya Tuhan langsung. Loh, kok seperti itu? Lah iya. Yang jadi imam ruh, yang diimami jasad. Yang jadi imamnya Allah, yang jadi makmumnya Muhammad. Nyatanya insan, dikatakan Adam. Manusia kita bayang-bayangnya tuh. Paham nggak kita ini? Walaupun sendiri di dalam ilmu mengenal diri kita ini sudah berjamaah, tapi setelah dijelaskan seperti ini ya tetap pergi ke masjid. Jangan tidak di masjid. Artinya setelah tahu tetap ke masjid, kita paham. Itu maksudnya. Ya. Hakikatnya seperti itu. Dan mudah-mudahan setelah kita amanah dengan Tuhan, hidup kita diperbaiki Tuhan. Mudah-mudahan yang susah akan diberikan jalan keluar, diberi kemudahan. Karena sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Wah, ini kok nggak ada mudah-mudahnya. Kok susah terus? Karena tidak mau memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Ini nah Bu, Bapak Ibu, napas sih ya Allah, dinikmati. Ujarnya Abah Guru, mesrakan. Dia yang membawa segalanya. Dikatakan khalifah karena insan tajali Tuhan. Ini dilayani alam harusnya tidak susah rezeki. Kalau susah berarti ada masalah hubungan kita dengan diperbaiki lagi, diperbaiki. Ya mudah-mudahan yang mempunyai hutang segera lunas hutangnya, ya. Semoga yang punya masalah cepat selesai masalahnya. Mudah-mudahan dilimpahi keberkahan, kesehatan, keselamatan, hidup umur yang barokah, dan mudah-mudahan kita satu majelis diberikan jalan husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian kajian malam ini. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf, mohon ridhonya dunia akhirat, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mohon ampun, mohon ridhonya. Mungkin cukup sekian, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.